Halo guys, kembali lagi di Filmikasi. So, di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang bertemakan cacing alien. Yang mungkin bagi beberapa orang film ini tuh agak menjijikkan ya, tapi lumayan lah buat kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, tanpa banyak cincong di awal video, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah meteor yang jatuh tepat di hutan dekat kota kecil, di mana meteor tersebut tidak membawa alien preketek, sembako ataupun amplop berisi uang APBN, melainkan membawa sebuah telur berisi makhluk asing yang akan menimbulkan bencana mengerikan untuk kota kecil yang damai ini. Dan kisah akan berfokus pada seorang guru SMA bernama Starla yang dianggap sebagai guru tercantik idaman semua pria sekaligus murid nafsu yang ada di sekolahnya, di mana Starla sendiri sudah memiliki seorang suami yang cukup cemburuan bernama Grant yang hari itu kebetulan sedang menjemputnya ke sekolah. Singkat cerita, malam pun tiba. Tepat saat Grant sedang ingin dilayani, Starla nampaknya sedang lunglai seperti lemas sehingga dia itu nampak ogah-ogahan menanggapi permintaan Grant suaminya, sehingga daripada pusing mikirin Starla, Grant memilih untuk pergi ke barber berharap mendapat hiburan untuk melupakan kesangeannya tersebut. Seperti peribahasa pucuk dicinta ulang pun tiba, Grant bertemu dengan seorang janda pirang bernama Brenda yang sama-sama Beckian alias hyper, yang karena keduanya sama-sama sudah mabuk alkohol, dan seperti yang sering saya sampaikan bahwa al-homer umul khobais, yang artinya minuman keras adalah induk dari semua keburukan. Keduanya pun pergi ke hutan dengan maksud untuk melakukan kegiatan adu mekanik di Ruyuk Kapol. Tiba di sana, mereka berdua pun dikejutkan dengan penemuan benda aneh yang merupakan telur makhluk asing yang jatuh di awal film tadi, di mana sesuatu muncul dari dalam telur tersebut dan masuk tepat ke dalam perut si Grant. Selain menggoda bah istrinya dengan cara yang agak BDSM, Grant pun menunjukkan perilaku yang tidak wajar ketika dia itu membeli banyak sekali daging mentah. Bahkan anjing milik tetangga pun dilahapnya hanya untuk membendung rasa laparnya yang tidak ketulungan. Tepat saat Starla sedang mandi, Grant akhirnya menyadari satu hal, bahwa selain rasa lapar, fisiknya pun kini mulai menunjukkan suatu perubahan yang mengerikan, disertai kemunculan sesuatu yang berasal dari dalam perutnya. Suatu malam diadakan acara perayaan yang dihadiri oleh seorang pria kaya bernama Jack, yang karena Grant keluyuran entah kemana, Starla pun ditemani oleh seorang petugas polisi setempat bernama Bill, yang sebenarnya dia itu diam-diam suka kepada Starla, yang ketika semua orang sedang berkumpul dalam keramaian, Grant terlihat mendatangi Brenda tepat di rumahnya bermaksud untuk melanjutkan adu mekanik yang kemarin belum selesai. Namun saat akan melakukannya, tiba-tiba ketika Starla pulang ke rumah, dia pun langsung dikejutkan oleh tampang suaminya yang mengaku sehabis disengat lebah dan diminta untuk jangan khawatir berlebihan. Melihat hal itu, tentu saja Starla cukup dibuat khawatir, terlebih lagi ketika melihat banyak sekali poster hewan peliharaan yang hilang. Berikut informasi dari Sibyl mengenai hilangnya seorang janda pirang yang dari pengakuan salah satu saksi, Grant sempat terlihat bersama dengan janda pirang tersebut. Starla yang penasaran nekat menjebol pintu basement yang sering dipakai Grant untuk bersantai, yang alangkah terkejutnya dia saat melihat banyak sekali bangkai binatang peliharaan yang terdapat di dalam basement tersebut, sehingga dia itu langsung menghubungi Bill untuk datang ke sini. Tetapi ya, kondisi fisik Grant pun kini sudah sangat berubah total. Begitupun dengan sikapnya yang kini dia itu ingin melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya pada Brenda, yang ketika dia akan melakukannya, muncullah Bill dan kawan-kawan yang datang di waktu yang sangat tepat. What the fuck was that?
Bill dan pasukan pun resmi menetapkan Grant sebagai tersangka hilangnya Brenda dan para hewan peliharaan tanpa tahu kondisi apa yang sebenarnya sedang dialami olehnya. Mereka melakukan pengintaian untuk bisa menangkap si Grant yang karena Starla masih menganggap suaminya hanya mengalami penyakit biasa, dia pun memutuskan untuk ikut dalam misi penangkapan tersebut. Berlokasi di peternakan milik salah satu warga, mereka mencoba untuk memancing Grant menggunakan seekor sapi yang setelah beberapa jam menunggu, Grant akhirnya muncul dengan fisik yang akan membuat mereka semua benar-benar tercengang dibuatnya. Salah satu warga yang Polontong pun maju sendirian untuk mencegah Grant pergi, tetapi Bill dan kawan-kawan pun melakukan pengejaran sampai ke dalam hutan yang di situ mereka itu menemukan sebuah gubuk yang ketika dibuka, alangkah terkejutnya mereka saat menemukan Brenda yang masih hidup tetapi dengan kondisi yang sangat-sangat di luar fikri. You're just sick is all. You're just sick. Marriage is a sick. Shit. Sebagai penegak hukum, Bill memerintahkan anak buahnya untuk membawa Brenda ke rumah sakit, tapi tiba-tiba Brenda itu mengerang kesakitan seperti tubuhnya akan meledak dan Bill, give me a piece of that part. Ya, dari dalam tubuh Brenda keluarlah makhluk-makhluk kecil melata yang langsung mengerubungi tubuh semua orang dan masuk melalui mulut. Beruntung bagi Bill, Starla, dan Jack yang keburu menutup mulutnya sehingga mereka bisa selamat dari makhluk-makhluk Slider Rio yang kini pergi entah kemana. Sementara itu, ketika akan dibawa ke sebuah keluarga yang di situ ada anak sulung bernama Kaylee, ini dia manusianya yang ketika selesai botram alias makan bersama, dia pun memutuskan untuk mandi di dalam bathtub tepat saat para slider muncul, sehingga jangan salahkan Pak Joko Widodo apabila satu slider bermaksud untuk masuk melalui lubang hutan belantara ketika Kaylee sedang mandi. Dan ya, Kaylee menjadi satu-satunya orang yang tak sengaja melihat kehidupan makhluk alien ini yang ternyata merupakan makhluk parasit yang memang sudah sering membinasakan makhluk hidup di planet lain. Yang berkat nail art mahal yang ada di kukunya, Kaylee berhasil melepaskan si slider bahkan membunuhnya menggunakan catok rambut. Terlambat bagi keluarganya, mereka sudah keburu dimasuki oleh para slider sehingga Kaylee tidak memiliki pilihan lain selain menyelamatkan dirinya sendiri dengan keluar dari rumah tersebut. Kembali ke Billy yang masih berada di gubuk, dia itu memutuskan untuk mencari bantuan setelah kantor pusat tidak bisa dihubungi, di mana dia itu secara kebetulan pergi ke rumah Kaylee tepat saat dirinya sedang membutuhkan bantuan karena para korban yang sudah dimasuki slider kini bangkit dan menjadi zombie yang ingin memasuki orang-orang yang masih hidup sama seperti Will dan Kaylee. Starla dan Jack pun harus menghadapi kawan-kawan mereka yang bangkit kembali, di mana mereka berdua memutuskan untuk kabur ke jalanan. Tepat saat Bill dan Kaylee akan pergi menggunakan mobil, dalam perjalanan itulah Kaylee pun menceritakan tentang asal-usul makhluk yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan sudah memusnahkan banyak sekali kehidupan di planet lain, yang mana satu-satunya solusi untuk mengakhiri mimpi buruk ini adalah dengan membunuh induknya alias makhluk pertama yang datang ke bumi, yaitu makhluk yang masuk ke dalam tubuhnya si Grant, supaya para zombie-zombie pun akan ikut tumbang seiring dengan kematian induk mereka. Tepat saat Bill menghubungi asistennya, dia itu sudah lebih dulu menjadi zombie dan mengatakan bahwa akan ada sesuatu yang muncul dari arah kirinya. Dan ya, Starla dan Jack pun dibawa oleh para zombie, sementara Bill dan Kaylee berhasil selamat dan pergi menuju kantornya, yang di situ Bill menemukan sebuah ide untuk meledakkan si Grant. Yang peledaknya atau granatnya sendiri saat ini berada di dalam ruangan kantor pribadinya.
Kembali lagi ke Starla yang ternyata tidak langsung dibunuh atau dimasuki cacing alien. Dia itu justru direndani secantik mungkin sesuai perintah dari si Grant yang ternyata masih memiliki kesadaran walau hanya sedikit. Disitulah Starla diam-diam menyembunyikan benda tajam di dalam cangcutnya, sehingga ketika dia itu menghadapi si Grant, Starla memiliki kesempatan untuk bisa melakukannya. Dan tepat saat Starla sedang kesusahan, muncullah Bill dan Kelly yang sudah mendapatkan granatnya. Namun terjadi sesuatu yang tak terduga ketika satu-satunya harapan untuk membunuh Grant harus berakhir di dalam air balong alias kolam di halaman rumah. Grant pun mengeluarkan 2 buah tula lainnya untuk menyedot si Bill, di mana dia itu melihat kesempatan lain untuk membunuh Grant dengan cara yang ikonik seperti yang sering kita pakai di rumah, yaitu gas tabung LPG. Dengan cara membuat Grant menyedot gasnya sehingga Starla hanya tinggal menembaknya untuk membuat tubuh si Grant meledak. Boom. Setelah semua warga kota tewas, yang tersisa hanya Starla, Bill, dan Kylie. Mereka bertiga harus membangun ulang kota kecil ini atau pindah ke tempat lain yang lebih damai dan sejahtera. Gemah Ripah Loh Jinawi, yaitu negara teraman dan terdamai di dunia, yaitu negara Wakanda. Anyway, film pun tamat. Ending yang cukup mencacingkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film tersebut meliputi beberapa hal penting. Yang pertama itu keteguhan dan keberanian. Karakter-karakter dalam film harus menghadapi situasi yang sangat mengerikan dan berbahaya. Pesan ini mengajarkan kita tentang pentingnya untuk tetap tegar dan berani menghadapi tantangan meskipun sulit. Kedua, kesetiaan dan pengorbanan. Misalnya karakter Starla yang berjuang untuk menyelamatkan suaminya meskipun dia berada dalam bahaya. Ya, meskipun suaminya meninggalkan akhirnya. Hal ini bisa menjadi contoh tentang betapa pentingnya kesetiaan dan pengorbanan dalam hubungan. Yang ketiga, kewaspadaan terhadap ancaman luar biasa. Ketika datang ke ancaman yang tidak terduga, penting untuk selalu waspada dan siap menghadapinya. Dalam film ini, para karakter harus bersatu melawan makhluk asing yang mengancam kehidupan mereka. Yang keempat, konsekuensi dari tindakan. Tindakan-tindakan yang diambil oleh karakter dalam film memiliki konsekuensi, baik itu positif maupun negatif. Ini bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap tindakan yang kita ambil memiliki dampak yang dapat mempengaruhi kita dan orang lain di sekitar kita. Yang kelima, kerjasama dan solidaritas. Dalam menghadapi ancaman besar, kerjasama dan solidaritas antar karakter menjadi kunci untuk bertahan hidup. Ini menggambarkan pentingnya kerjasama dan saling mendukung dalam menghadapi kesulitan. Pesan-pesan ini menambah kedalaman cerita dan memberikan pelajaran yang berharga bagi penonton tentang nilai-nilai seperti keberanian, kesetiaan, kewaspadaan, konsekuensi tindakan, dan kerjasama. Itulah, semoga kalian suka dengan video kali ini. As always, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye-bye.